Maya pernah mencintai sepenuh hati hingga lupa mencintai dirinya sendiri. Ia pikir cinta bisa menyembuhkan, tapi justru luka yang ditinggal. Kini, ia berdiri tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan. Perempuan bisa bangkit, tanpa harus menghancurkan siapapun. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi kaca jendela rumah sederhana yang terletak di pinggir kota. Maya duduk di ruang tamu yang sempit, mengenakan daster lusuh pemberian mertuanya saat baru menikah 2 tahun lalu. Tangannya sibuk melipat baju, sementara matanya sesekali menatap layar ponsel yang menampilkan grafik penjualan dari salah satu gerai minuman yang ia miliki. Angka-angka di layar itu tinggi. Sangat tinggi. Bahkan di luar target bulanan. Tapi Maya hanya tersenyum kecil, lalu mematikan layar ponsel, dan kembali melipat baju seolah yang barusan ia lihat tak berarti apa-apa. Tak ada siapapun yang tahu siapa Maya sebenarnya. Di depan suaminya, Dava, ia hanyalah istri biasa yang katanya cukup bersyukur masih bisa makan dan tinggal di rumah sendiri. Padahal rumah itu dibeli atas nama sopir pribadinya yang ia percaya sejak SMA. Begitupun dengan mobil tua yang mereka pakai ke pasar setiap minggu. Kendaraan itu sebenarnya hanya bagian kecil dari armada logistik usaha distribusi yang ia bangun bertahun-tahun diam-diam. Maya tak pernah membual. Ia tak pernah memakai pakaian mahal, tak pakai tas bermerek, bahkan kadang memilih berjalan kaki saat ke minimarket. Ia ingin Dava merasa cukup, merasa berguna. Karena sejak awal, Dava selalu bilang, ia tak ingin punya istri yang mengungguli. Aku laki-laki, Mei. Gengsi aku kalau kamu lebih kaya. Aku yang harus menafkahi kamu, bukan sebaliknya. Begitu kata Dava di awal mereka menikah. Ucapan itu, entah mengapa, tertanam begitu dalam di kepala Maya. Dan Maya terlalu mencintainya. Cinta yang membuatnya buta, lalu perlahan rela menunduk, mengecilkan dirinya agar suaminya merasa tinggi. Maya bahkan menjual cincin emas pemberian mendiang ibunya untuk menyewa kontrakan pertama mereka, karena Dava belum mampu membayar uang muka rumah. Namun tak pernah sekalipun Maya mengeluh. Baginya, cinta adalah tentang saling melengkapi, bukan saling menghitung. Maka ia biarkan dirinya jadi latar belakang dalam rumah tangga mereka. Biarkan Dava berdiri paling depan, biarpun ia tahu, dirinya yang menopang semua dari belakang. Maya menjalankan semua bisnisnya diam-diam, lewat orang-orang kepercayaan. Ia hanya mengatur dari balik layar. Semua keuntungan bulanan, ia sisihkan. Ada yang ditaruh dalam bentuk properti, ada yang dijadikan investasi jangka panjang, bahkan sebagian ia gunakan untuk membantu perempuan-perempuan korban KDRT lewat yayasan kecil yang tak pernah ia umbar. Sore itu, Maya memasak sayur asem dan tempe goreng, menu kesukaan Dava. Ia tahu, Dava akan pulang dalam 1 jam. Lelah dan penuh keluhan soal kantor, soal macet, soal gaji yang tak cukup. Namun Maya selalu sabar mendengarkan. Ia tak pernah menceritakan kalau sore tadi ia baru saja tanda tangan kerjasama dengan investor besar dari luar negeri. Ia tak pernah cerita kalau ia punya 2 rekening dengan saldo yang bahkan bisa membeli rumah tempat mereka tinggal sekarang dalam hitungan hari. Ia tak pernah bilang kalau bahkan kontrakan tempat Dava tinggal saat kuliah dulu, kini sudah berpindah tangan ke namanya. Semua disimpannya sendiri. Karena Maya tahu, Dava bukan laki-laki jahat. Hanya rapuh. Mudah merasa kalah saat pasangannya lebih bersinar. Dan Maya tak ingin membuat laki-laki yang ia cintai merasa kalah dalam rumah tangganya sendiri. Namun akhir-akhir ini, Maya mulai merasa sendiri. Dava mulai sering pulang malam, jarang menyentuh masakannya. Dan bahkan tak lagi menyentuh tangannya. Aku lelah, ucap Dava setiap kali Maya mencoba memeluknya. Tak ada pelukan balik. Tak ada kecupan di dahi seperti dulu. Dan malam itu, saat Maya pura-pura tertidur di sofa, ia mendengar suara pelan dari kamar tidur. Suara Dava, tertawa lirih sambil menelpon seseorang. Suaranya lembut, hangat.
Tak seperti suara dingin yang ia beri untuk Maya beberapa bulan terakhir. Sayang, nanti kita cari apartemen ya. Biar aku bisa tinggal sama kamu tiap hari. Dia juga udah mulai nggak nyambung ngobrolnya. Kayak ibu-ibu tua. Maya diam. Matanya terbuka, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya hening. Dan kepala yang menunduk dalam diam panjang. Hatinya seperti diiris. Tapi ia tetap tak marah. Belum saatnya. Karena Maya tahu, badai besar akan datang. Tapi kali ini, ia tak akan bersembunyi lagi. Udara pagi itu terasa berbeda. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena tatapan dingin Dava yang tak lagi mengandung kasih. Maya yang biasa menyuguhkan teh hangat untuk suaminya setiap pagi, kini hanya menerima dengusan kecil, nyaris tak terdengar, sebagai balasan. Dava duduk di meja makan dengan raut wajah yang enggan menatap ke arah Maya. Telat lagi. Tehnya keburu dingin, katanya tanpa menoleh. Maya hanya tersenyum kecil. Tak menjawab. Ia tahu, Dava sedang mencari alasan untuk marah. Beberapa bulan belakangan ini, Maya merasa hidupnya seperti berjalan di atas ranjau. Ia harus hati-hati bicara, hati-hati bersikap. Salah sedikit saja, Dava bisa membentak atau melempar kata sinis yang tajamnya melebihi silet. Kamu tahu nggak, istri Randy itu gak pernah ikut campur urusan suaminya. Tahu tempatnya. Masa iya aku pulang kerja, kamu malah tanya-tanya soal motor kantor? Itu bukan urusan kamu, Mei, ucap Dava suatu malam, saat Maya sekadar menanyakan kenapa uang belanja seminggu tiba-tiba berkurang tanpa pemberitahuan. Padahal dulu, Dava selalu terbuka. Bahkan hal kecil seperti pengeluaran pulsa pun dibicarakan bersama. Tapi kini, semua berubah. Dava menutup dirinya, membangun tembok tinggi yang tak bisa ditembus Maya, sekalipun dengan cinta. Maya sempat berpikir, mungkin dirinya terlalu banyak bicara. Mungkin ia terlalu cerewet. Maka ia mulai diam. Ia tak lagi banyak bertanya. Bahkan ketika uang bulanan makin jarang diberi, ia memilih menutupinya dengan uang pribadinya, diam-diam. Baginya, rumah tangga harus dijaga. Dan menjaga, kadang butuh pengorbanan. Namun pengorbanannya tak dihargai. Justru dipijak seperti keset. Dava mulai membatasi pergaulan Maya. Ia melarang Maya bertemu sahabat lamanya. Bahkan mertuanya mulai ikut mencibir ketika Maya ingin ikut pengajian bersama ibu-ibu komplek. Istri tuh tempatnya di rumah. Nggak usah ikut-ikut kumpulan nggak jelas. Mau pamer apa? Bisnis kecil-kecilan kamu itu belum tentu bertahan juga. Fokus jadi istri aja, kata mertuanya sambil menepuk pundak Maya dengan senyum mengejek. Maya hanya menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa bisnisnya bukan sekadar kecil-kecilan. Tapi ia tahu, membela diri hanya akan membuat Dava makin tersulut. Karena belakangan ini, Dava mudah terbakar. Bahkan suara piring jatuh pun bisa membuatnya naik pitam. Pernah suatu malam, Maya tak sengaja menumpahkan kopi di meja saat mengantar cemilan ke ruang kerja Dava. Saat itu, Dava menoleh dengan mata merah, seperti tak percaya apa yang ia lihat. Mei, gimana sih? Kerjaan aku basah semua. Kamu tuh ceroboh banget. Dasar, perempuan gak becus. Maya terdiam. Ia tahu itu hanya kertas cetak biasa. Filenya masih aman di laptop. Tapi ia tak membalas. Ia tak ingin memperpanjang pertengkaran. Malam itu, Dava tidur lebih dulu. Membelakangi Maya. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan selamat tidur seperti dulu. Maya terbaring memunggungi kenyataan. Air mata mengalir diam-diam di bantal yang dingin. Ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Dava mulai membanding-bandingkan dirinya dengan wanita lain. Coba lihat Tiwi, istri Ferry. Cantik, penurut, nggak neko-neko. Nggak banyak tanya. Nggak kayak kamu yang sok tahu. Kamu tuh, kebanyakan maunya. Ucapan itu datang tiba-tiba, saat mereka sedang makan malam. Maya terdiam, sendok di tangannya nyaris terjatuh. Rasanya seperti ditampar. Berkali-kali. Padahal Maya selama ini berusaha keras agar rumah tangga tetap berjalan damai. Ia turunkan gengsi, ia telan rasa lelah sendiri. Ia rela membungkam semua pencapaian demi menjaga perasaan suaminya.
Tapi yang ia terima hanya caci dan perbandingan. Maya mulai sering menangis sendiri di kamar mandi. Tempat satu-satunya di rumah itu yang masih bisa ia klaim sebagai ruang pribadi. Tempat di mana ia bisa lepas dari pandangan Dava yang semakin hari semakin tak mengenali dirinya. Dalam hatinya, Maya bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup? Apakah kesetiaan tanpa penghargaan masih bernilai? Namun ia tetap bertahan. Ia masih menyimpan harapan, meski kecil, bahwa Dava akan sadar. Bahwa suaminya yang dulu, yang penuh cinta dan hangat, akan kembali. Ia tidak tahu, harapan itu sedang berjalan ke arah jurang. Perlahan, tanpa suara, tapi pasti. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang tengah, lampu temaram, dengan secangkir teh yang sudah tak lagi hangat. Di pangkuannya, laptop terbuka, menampilkan laporan keuangan palsu yang sengaja ia buat. Ia menarik napas dalam-dalam, mengamati setiap angka yang ia atur sendiri, angka yang menyatakan usahanya bangkrut akibat penipuan rekan bisnis. Bukan karena iseng. Bukan juga ingin menguji hanya demi drama. Tapi Maya benar-benar ingin tahu, di antara serpihan cinta yang tersisa, apakah Dava masih mencintainya? Ataukah hanya mencintai kenyamanan hidup yang selama ini Maya ciptakan untuknya? Rencana itu tak main-main. Maya bahkan meminta sahabat lamanya, seorang notaris, untuk membuat surat seolah benar ada gugatan hukum dari pihak investor fiktif. Ia menyusun alibi kuat, lengkap dengan email bodong dan dokumen perjanjian yang seolah-olah disalahgunakan. Semua ia siapkan dengan teliti. Hanya satu tujuannya, ingin melihat bagaimana wajah Dava saat ia tahu mereka kehilangan segalanya. Dan hari itu pun tiba. Pagi yang biasanya tenang berubah menjadi awal dari sebuah sandiwara yang menyakitkan. Maya duduk di meja makan dengan mata sembab, seolah habis menangis semalaman. Ia menunggu Dava duduk, lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, usahaku kena tipu. Dana investasi ditarik, beberapa cabang harus tutup. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Dava meletakkan sendoknya perlahan, mengernyit. "Maksud kamu, bangkrut?" Maya mengangguk pelan, menahan napas. Alih-alih meraih tangannya atau memberi pelukan, Dava justru menyandarkan tubuh ke kursi, tertawa kecil penuh sinis. "Aku tuh udah curiga dari dulu. Kamu terlalu percaya orang, gampang banget dibodohi. Ya lihat sekarang, hasilnya." Maya tercekat. Dadanya terasa sesak. Tapi ia tetap diam. "Ini akibatnya kalau perempuan terlalu ikut-ikutan urusan bisnis," lanjut Dava. "Udah tahu kamu bukan tipe orang yang kuat. Sekarang kamu mau gimana? Minta aku yang gantiin semuanya?" "Bukan itu maksudku, Mas. Aku cuma pengen kita lewatin ini bareng-bareng." "Lewatin apa? Kamu pikir hidup ini gampang? Aku kerja juga udah capek. Sekarang kamu malah bawa masalah." Setiap kata yang keluar dari mulut Dava seperti anak panah yang menghujam dalam. Maya hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tak jatuh di depan laki-laki yang kini seperti tak punya hati. Malam-malam setelah itu terasa lebih sunyi. Dava mulai jarang pulang. Jikapun pulang, hanya untuk mengambil baju atau mandi sebentar. Alasannya selalu rapat, lembur, proyek tambahan. Tapi Maya bukan perempuan bodoh. Ia mencium aroma parfum wanita lain di kemeja Dava. Ia melihat bayangan lipstik merah muda di kerah yang bukan miliknya. Dan yang paling menyakitkan, Maya mulai melihat transfer rutin dari rekening bersama mereka ke satu nama yang asing. Jumlahnya ratusan ribu, lalu bertambah menjadi jutaan. Namanya Rani. Awalnya Maya mengira itu mitra bisnis. Tapi saat ia menyelidiki lebih dalam, ia menemukan nama itu terhubung ke rekening pribadi milik Dava. Dan dari situ, ke akun lain yang terdaftar atas nama Rani Aulia, dengan catatan, "Uang kos dan makan sayangku." Tangan Maya gemetar saat membacanya. Ia duduk di lantai kamar, ponsel di tangan, napas tercekat. Rasanya seperti tenggelam. Rasa cinta, ragu, benci, dan kecewa berbaur jadi satu. Ternyata ini jawabannya. Bukan hanya tidak mencintainya lagi, Dava bahkan sudah memberi tempat di hatinya, dan mungkin juga di tubuhnya, untuk wanita lain. Padahal Maya hanya ingin tahu apakah ia dicintai tanpa embel-embel uang dan fasilitas.
Dan jawaban yang ia dapatkan jauh lebih menyakitkan dari apapun yang ia bayangkan. Ia tak menangis malam itu. Ia hanya diam. Terlalu hampa untuk merasa apapun. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Bukan amarah. Bukan dendam. Tapi kesadaran bahwa selama ini, ia mencintai orang yang salah. Dan bahwa selama ini, ia mengira dirinya lemah, padahal ia hanya sedang memberi waktu. Waktu untuk melihat siapa yang patut ia perjuangkan, dan siapa yang pantas ia lepaskan. Langit sore berwarna kelabu saat Maya memasuki ruang kerja pribadinya. Sebuah sudut kecil di rumah yang Dava kira hanya tempat Maya mengisi waktu luang dengan membaca. Di balik rak buku tinggi, tersembunyi laci besi berkunci, tempat Maya menyimpan dokumen-dokumen bisnis dan catatan keuangan pribadi. Tangannya gemetar saat membuka laptop, lalu membuka folder yang sudah berhari-hari ia kumpulkan. Folder bernama Fakta. Isi folder itu bukan hanya tangkapan layar transferan mencurigakan dari rekening bersama, tapi juga rekaman CCTV dari salah satu unit ruko miliknya yang tidak diketahui Dava. Ruko itu disewa atas nama pihak ketiga, padahal Maya tahu persis siapa penyewa aslinya. Di layar, ia melihat Dava berdiri di depan toko kosong, tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan seorang wanita yang sangat dikenalnya. Rani, sekretaris pribadi Dava sejak 2 tahun lalu. Perempuan muda dengan dandanan mencolok dan sering berusaha mencari perhatian setiap kali Maya mengunjungi kantor Dava. Dulu Maya hanya menganggapnya biasa. Bahkan sempat menasihatinya agar berhati-hati menjaga sikap di lingkungan kerja. Tapi ternyata, yang ia pikir hanya rayuan gombal biasa, berubah jadi skenario yang jauh lebih busuk dari yang bisa ia bayangkan. Rani bukan hanya menjadi wanita simpanan. Ia bahkan kini disiapkan tempat tinggal khusus. Kontrakan kecil di daerah perumahan baru, yang kebetulan terdaftar atas nama perusahaan properti yang Maya miliki lewat tangan orang kepercayaannya. Semua berawal dari satu kecurigaan, lalu menjalar jadi temuan yang tak terbantahkan. Maya menemukan surat perjanjian sewa rumah, kwitansi pembayaran muka, dan salinan KTP, semua mengarah pada rencana Dava untuk hidup bersama Rani. Tangannya menggenggam mouse dengan kencang. Ia menutup laptop pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. Dadanya sesak, tapi tak ada air mata yang turun. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, di mana ia menghabiskan waktu berjam-jam menangis dalam diam, berharap semua hanya mimpi buruk. Kali ini tidak. Kali ini hatinya terlalu kaku untuk menangis. Maya tahu, ini bukan hanya soal pengkhianatan. Ini soal harga diri yang diinjak, cinta yang dihina, dan kepercayaan yang dicabik tanpa belas kasihan. Namun Maya tidak meledak. Ia tidak mengamuk, tidak membanting barang, tidak menelpon Dava dengan makian. Ia hanya diam. Dalam diam itu, ia menyusun ulang semua rencana. Ia buka kembali daftar aset yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia hubungi kuasa hukumnya, meminta pendapat hukum tentang cara mengambil kembali harta atas nama orang lain yang dibeli dari uangnya sendiri. Bu Maya mau pakai jalur damai atau hukum? Tanya pengacaranya lewat telepon. Maya tersenyum tipis, meski tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Saya cuma mau ambil kembali yang memang hak saya. Tidak lebih, tidak kurang. Jawabnya tenang. Beberapa hari setelah itu, Maya berpura-pura seperti biasa. Ia menyambut Dava yang pulang malam tanpa pertanyaan. Ia tetap memasakkan makanan favorit Dava, meskipun piringnya hanya disentuh sedikit. Ia tetap membasuh baju Dava yang mulai membawa aroma perempuan lain. Ia bahkan masih menyelipkan uang ke dompet Dava, uang dari rekening pribadinya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Maya tahu, Dava mulai meremehkannya. Mulai merasa berkuasa penuh. Mungkin karena merasa Maya tak lagi punya pegangan setelah kebangkrutan pura-pura itu. Mungkin karena Dava pikir, ia kini sudah menemukan perempuan yang bisa memenuhi ego dan syahwatnya tanpa harus merasa tertindas oleh kecerdasan Maya. Namun di balik wajah sabar itu, Maya menyusun satu demi satu kepingan rencana. Ia kumpulkan bukti. Ia amankan dokumen. Ia pastikan semua legalitas yang dulu dibagi atas nama kepercayaan, kini dikembalikan ke tangannya secara hukum. Ia tidak ingin membalas Dava dengan murka. Ia hanya ingin Dava merasakan kehilangan. Bukan kehilangan materi semata,
tapi kehilangan pondasi yang selama ini menopangnya tanpa ia sadari. Di malam yang sepi, Maya berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya yang mulai lelah tapi tetap tegar. Ia berkata dalam hati, kalau ini ujian, aku lulus. Tapi kalau ini permainan, dia belum tahu siapa sebenarnya lawannya. Dan esok harinya, Maya mulai langkah pertama. Bukan dengan teriakan, tapi dengan satu kalimat pendek kepada orang kepercayaannya. Waktunya kita tarik semua. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi hati Maya terasa seperti disayat ribuan duri. Ia berdiri di dapur dengan pakaian sederhana, rambut diikat seadanya, menyeduh teh manis yang ia tahu takkan disentuh Dava. Sudah 3 hari berturut-turut Dava tak tidur di rumah. Ia hanya pulang pagi, mandi, lalu pergi lagi tanpa kata. Maya diam. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan pagi itu, ia memberanikan diri bicara. Mas. Dava yang sedang memakai jam tangan hanya menoleh sekilas. Aku mau mulai lagi. Bangkit. Aku masih punya relasi. Aku bisa coba jalur kuliner kecil-kecilan dulu. Mungkin buka catering rumahan. Pelan-pelan kita bisa keluar dari keterpurukan ini. Belum selesai kalimat itu, Dava sudah tertawa sinis. Tawanya tipis, tajam, menyayat. Kita, katanya dingin. Mei, kamu pikir aku mau diseret dalam hidup kamu yang sekarang? Hidup susah, penuh utang, bisnis bodohmu itu bangkrut. Sekarang kamu malah ngajak aku ikut jualan nasi. Maya terdiam. Bukan karena sakit hati, tapi karena tak menyangka. Laki-laki yang dulu pernah bersumpah di depannya untuk bersama dalam suka dan duka, kini bicara seolah tak pernah kenal cinta. Aku bukan laki-laki gagal, Mei. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga. Bukan istri yang malah bikin malu. Maya menahan napas. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap berdiri, tak membalas sepatah kata pun. Hanya memandangi wajah Dava yang kini begitu asing. Wajah yang dulu selalu ia cium sebelum tidur, kini menjadi wajah yang ingin ia lupakan secepat mungkin. Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini, kata Dava. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Rumah ini atas nama Rian, jawab Maya pelan, menyebut nama sopir kepercayaannya yang dulu ia titipkan rumah ini secara legal. Dan Rian kerja sama aku. Jadi aku yang pegang, balas Dava cepat. Kamu udah nggak punya apa-apa, Mei. Nggak usah sok kuat. Beberapa menit kemudian, Maya melihat Rani muncul dari balik pintu kamar. Mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek yang dulu pernah ia beli di butik untuk dirinya sendiri. Rani berdiri di sana dengan tangan melipat, menatap Maya seperti melihat boneka tua yang tak layak disimpan. Daripada malu-maluin terus di rumah orang, mending kamu pergi aja, Bu Maya, ucap Rani santai. Kalau memang punya harga diri. Maya memejamkan mata. Ada darah yang mendesak naik ke pelipisnya, tapi ia tarik napas. Ia tahu, ini saatnya. Ia berjalan perlahan ke kamar, membuka lemari kecil yang kini hanya menyisakan sedikit bajunya. Sisanya entah kemana. Ia ambil koper kecil, yang bahkan sudah mulai rusak di bagian roda. Ia lipat beberapa baju, sepasang sepatu, lalu menatap ruang kosong itu untuk terakhir kalinya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, kekuatannya bukan di sini. Saat Maya melangkah keluar dari pintu rumah itu, Dava berdiri dengan tangan di saku, memandanginya dengan sorot jijik dan tatapan menang. Pergilah. Jangan balik lagi. Aku nggak butuh perempuan gagal kayak kamu. Maya menoleh sejenak. Sorot matanya kosong, datar. Lalu ia melangkah pergi tanpa satu kata pun. Tak ada drama. Tak ada air mata yang pecah. Hanya langkah berat di atas tanah yang dulu ia bayar sendiri. Dari hasil kerja kerasnya yang bahkan Dava tak pernah tahu. Langit mendung. Dan hujan mulai turun pelan. Maya berjalan menjauh dari rumah yang ia bangun atas nama cinta. Sambil menggenggam erat gagang koper kecilnya, ia berkata dalam hati. Mereka kira aku hancur. Tapi mereka belum tahu. Aku baru saja melepaskan beban yang paling berat dari hidupku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya benar-benar bebas. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil di kawasan pinggiran kota. Tak banyak yang tahu rumah tersebut milik Maya.
karena sejak membelinya 3 tahun lalu, Maya memang merahasiakannya. Tak ada nama, tak ada jejak. Hanya seorang satpam yang Maya gaji secara pribadi untuk menjaga dan membersihkan rumah secara berkala. Hari itu, saat Maya tiba dengan koper kecil dan langkah yang pelan, satpam itu segera membukakan pintu pagar. "Bu Maya, saya kira ibu nggak akan pernah datang ke sini," ucapnya kaget. Maya hanya tersenyum tipis. "Saya juga nggak pernah mengira akan kembali dalam keadaan seperti ini." Setelah masuk dan menutup pintu, Maya duduk di sofa ruang tamu yang sudah lama tidak ia duduki. Dinding rumah itu masih wangi kayu, hangat dan tenang. Di sini, tak ada suara bentakan, tak ada sindiran tajam, tak ada perempuan lain yang mengaku lebih pantas dari dirinya. Hanya dirinya sendiri, dan pikirannya yang berisik. Ia tak menangis. Tangis sudah habis beberapa waktu lalu. Kini, hanya ada tekad yang perlahan bangkit dari puing-puing hatinya yang ditinggal begitu saja oleh lelaki yang dulu ia lindungi. Di hari-hari berikutnya, Maya mulai bangkit dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia menghubungi satu persatu orang kepercayaan lamanya. Semuanya masih setia. Mereka tahu Maya bukan sekadar bos, tapi perempuan yang selama ini jujur, adil, dan memberi makan puluhan kepala lewat tangan dinginnya. Ia mengumpulkan kembali semua laporan, dari restoran, waralaba minuman, properti, hingga saham-saham kecil yang dulu ia sebar untuk keamanan. Semua harta yang pernah ia titipkan atas nama orang lain satu persatu ditarik kembali. Tak sedikit yang terdaftar atas nama Dava, karena dulu Maya memang percaya. Tapi kepercayaan itu kini ia cabut dengan bukti-bukti hukum yang lengkap. Ia buktikan bahwa uang modal berasal darinya, bahwa Dava hanyalah boneka yang tak pernah benar-benar mengelola apapun. Lewat kuasa hukum yang sudah menyiapkan semuanya diam-diam, Maya mengajukan pengalihan aset. Tak perlu kekerasan. Tak perlu pengadilan terbuka. Semua lewat jalur legal yang sah. Dava mulai menerima notifikasi dari bank dan notaris. Aset yang dulu ia kira miliknya tiba-tiba dibekukan. Beberapa rekening diblokir. Bahkan mobil yang sering ia pakai untuk jalan-jalan bersama Rani, ditarik paksa oleh leasing atas nama perusahaan yang Maya kuasai. Sementara itu, Maya bergerak lebih jauh. Ia tahu tempat Dava bekerja, sebuah perusahaan konstruksi menengah yang sedang naik daun. Perusahaan itu, lewat informasi orang dalam, sedang membuka peluang akuisisi modal dari investor luar negeri. Maya tak menyentuhnya secara langsung. Ia menggunakan rekan bisnis dari luar, pria tua yang selama ini membantunya mengurus investasi properti. Dengan nama dan identitas yang tak terhubung dengannya, ia menanam modal besar, cukup besar untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Dan dalam waktu 3 bulan, perusahaan tempat Dava bekerja resmi berpindah kepemilikan. Ia tidak langsung memecat Dava. Tidak. Itu terlalu sederhana. Ia biarkan Dava tetap bekerja. Tetap datang setiap pagi. Tetap merasa berkuasa. Sampai tiba saatnya Maya masuk ke ruang rapat direksi sebagai pemilik baru. Mengenakan setelan formal warna hitam pekat, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun tegas. Saat ia melangkah masuk ke ruang rapat dan bertemu mata dengan Dava yang duduk di pojok meja, ruang itu mendadak senyap. Dava tertegun. Wajahnya pucat. "Maya?" Maya hanya mengangguk singkat, lalu duduk di kursi paling depan. Ia membuka berkas, menyerahkan agenda rapat, dan bicara tenang seperti profesional. "Mulai hari ini, kepemilikan perusahaan beralih ke tangan saya sebagai pemegang saham utama. Saya harap semua pihak bisa bekerja sama dengan baik, karena saya tidak akan mencampurkan urusan pribadi dalam manajemen. Tapi saya punya satu syarat kecil." Ia menatap langsung ke arah Dava. "Seluruh manajer wajib melaporkan seluruh aktivitas keuangan dan aset pribadi untuk audit internal 6 bulan ke depan. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi akan diberhentikan tanpa kompensasi." Maya berdiri, menutup mapnya. Termasuk jika yang bersangkutan menggunakan fasilitas kantor untuk menyewa rumah bagi selingkuhannya. Semua mata tertuju ke Dava. Dan untuk pertama kalinya, lelaki itu tak bisa bicara apapun. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipis. Maya melangkah keluar dari ruangan, dengan kepala tegak. Di tangannya,
Ia menggenggam seluruh kendali atas hidupnya, yang dulu sempat ia serahkan begitu saja karena cinta. Di depan lift, ia berhenti sebentar, menatap pantulan dirinya di dinding baja. Aku mungkin pernah kalah karena cinta, tapi aku tak akan kalah karena dibodohi. Siang itu panas menyengat, tapi Dava duduk terpaku di ruang tamu rumahnya yang mulai berdebu. Kipas angin berdengung pelan, nyaris tak terasa fungsinya. Udara pengap menempel di kulit, dan bahkan suara motor tetangga yang lalu lalang tak mampu mengalihkan pikirannya dari kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Dava memegang ponselnya, layar penuh notifikasi tagihan, kartu kredit, pinjaman online, cicilan mobil, tunggakan gaji staf yang belum terbayar. Semua numpuk seperti batu yang menghantam dadanya. Usahanya, yang dulunya begitu ia banggakan di depan Rani, telah resmi tutup. Mitra-mitra bisnis satu persatu menarik diri setelah tahu perusahaan tempatnya bekerja diambil alih dan mulai bersih-bersih dari dalam. Tak ada modal, tak ada reputasi. Bahkan koneksi yang dulu ia banggakan satu persatu menghilang. Maaf, Mas, kami nggak bisa kerjasama dengan situasi keuangan yang belum jelas, begitu alasan mereka. Sementara Rani, yang dulu tertawa paling manja, memanggilnya sayang, sambil minta dibelikan tas baru, mulai sering marah. Uang belanja berkurang, apartemen yang dulu ia impikan tak kunjung terwujud, dan gaya hidup mereka mulai berubah drastis. Dulu kamu bilang bisa kasih aku hidup enak, teriak Rani suatu malam, melempar dompet Dava ke lantai. Sekarang makan aja harus ngutang. Dava diam, malu, marah, tapi tak bisa menjawab. Dan pagi itu, saat Dava bangun, Rani tak lagi ada di sebelahnya. Di meja makan hanya ada secari kertas dengan tulisan tergesa-gesa. Maaf, aku nggak bisa hidup kayak gini. Uangnya aku bawa sedikit. Anggap aja buat ganti waktu yang aku buang selama ini. Dava membaca ulang kalimat itu berulang-ulang, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Dompetnya kosong. Rekeningnya hanya tersisa ribuan rupiah. Dan yang paling menyakitkan, rasa harga diri yang ditinggal Rani jauh lebih menyakitkan dari semua angka di layar ponsel. Dengan panik, Dava mencari akta rumah yang selama ini ia kira bisa ia jual untuk bertahan. Ia pikir, dengan hasil penjualan rumah itu, ia bisa bayar utang, mulai dari nol, menyusun ulang semua yang runtuh. Ia membuka laci, lalu brankas, lalu memeriksa kembali file di laptop. Tapi tak ada. Ia akhirnya menghubungi notaris yang dulu mengurus pembelian rumah ini, yang sebenarnya Maya beli secara diam-diam atas nama Rian, sopir setia Maya, yang selama ini hanya menjalankan perintahnya. Maaf Pak Dava, kata notaris itu di ujung telepon. Rumah itu bukan atas nama Bapak. Itu properti milik Bapak Rian Saputra. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan bukti legal bahwa rumah itu milik Anda, kami tak bisa proses penjualannya. Dunia Dava runtuh seketika. Ia membanting ponsel, lalu terduduk di lantai. Kepalanya panas. Matanya memerah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hancur. Hancur bukan karena kehilangan uang, tapi karena merasa telanjang, tak punya apa-apa, dan semua yang dulu ia injak-injak kini meninggalkannya. Maya. Perempuan yang dulu ia usir dengan satu koper kecil. Perempuan yang ia sebut beban. Perempuan yang ia hina karena dianggap tidak becus. Ternyata semua yang ia banggakan dulu, berdiri di atas pondasi yang dibangun perempuan itu. Kini pondasi itu hilang. Dan ia jatuh bebas tanpa siapapun mau menangkap. Malamnya, Dava duduk di teras. Sendirian. Ia menatap jalanan yang sepi, lampu jalan berkelap-kelip di kejauhan. Tangannya gemetar. Rokoknya jatuh sebelum sempat dinyalakan. Ia baru sadar. Kekuatan yang sebenarnya bukan dari pukulan tangan atau suara keras, tapi dari kemampuan seorang perempuan bangkit, dan diam-diam mengambil kembali semua yang memang miliknya. Tanpa teriak, tanpa balas dendam membabi buta. Dan kini, Dava hanya bisa menatap gelap, sementara Maya, entah di mana, mungkin sedang duduk di kursi nyaman miliknya, tersenyum tenang, karena ia tahu, balasan paling tajam tak perlu teriakan. Cukup dengan membiarkan seseorang merasakan akibat dari keserakahan dan kebodohannya sendiri. Langit mendung siang itu seolah ikut merundung hati Dava. Jaket yang ia kenakan sudah lusuh,
Sepatu yang dulu selalu mengkilap kini kusam tak bernyawa. Tangan kirinya menggenggam berkas tipis berisi permohonan penjualan rumah, tangan kanannya menggenggam sisa harga dirinya yang kian menipis. Ia melangkah masuk ke kantor notaris megah di kawasan elit yang dulu hanya ia lewati sambil membanggakan diri pada Rani. Kini, ia berdiri di depan resepsionis dengan suara nyaris gemetar, menyebutkan namanya dan tujuan datang. Gadis muda itu tersenyum sopan, lalu memintanya menunggu di ruang pertemuan lantai 2. Ruangannya dingin, mewah, berkelas. Aroma kopi mahal dan lantunan musik klasik menyambutnya. Dava duduk gelisah, telapak tangannya basah, kakinya bergoyang tanpa sadar. Ia tak tahu siapa calon pembeli rumah itu, tapi ia hanya berharap orang itu cukup dermawan untuk tidak menawar terlalu rendah. Pintu terbuka perlahan. Langkah sepatu hak tinggi terdengar mantap menghentak lantai kayu mahal. Dava menoleh. Dan waktu seolah berhenti. Maya. Wanita yang pernah ia usir dengan satu koper kecil. Wanita yang pernah ia sebut beban hidup. Kini berdiri di hadapannya dengan balutan blazer hitam elegan, rambut disanggul rapi, riasan wajah tipis namun menegaskan karismanya. Ia tampak lebih anggun dari yang pernah Dava lihat selama bertahun-tahun mereka menikah. Dan tatapannya, dingin, tenang, dan penuh kuasa. Dava spontan berdiri. Bibirnya gemetar, napasnya tercekat. Maya. Maya tersenyum kecil. Silakan duduk, Dava, ucapnya tenang, seperti berbicara pada klien biasa. Kau ingin menjual rumah, bukan? Ini, rumah kita dulu, ucap Dava pelan, nyaris seperti bisikan. Suaranya tercekat. Matanya mulai basah. Rumah yang kau usir aku darinya, balas Maya datar. Yang sebenarnya bukan atas namamu sejak awal. Dava menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tak punya tempat untuk berdiri sebagai pria di hadapan perempuan ini. Segala wibawanya dulu kini terpatahkan oleh satu kenyataan. Maya jauh lebih dari yang ia kira. Aku salah, Maya. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh kesombongan, ucap Dava dengan suara parau. Aku kehilangan segalanya. Rani meninggalkanku. Bisnis bangkrut, semua pergi. Aku mohon, berikan aku kesempatan, jadi apa saja. Supirmu, satpammu, asal aku bisa dekat denganmu lagi. Maya memandangnya lama. Ada luka dalam sorot matanya, tapi tak ada dendam. Hanya kejernihan dari seseorang yang sudah melalui badai dan tak ingin kembali ke laut yang sama. Dava, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Aku berpura-pura bangkrut dulu bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku ingin tahu, siapa kamu saat aku tak punya apa-apa. Dava menatap Maya. Air matanya jatuh satu persatu. Mulutnya terbuka, ingin bicara. Tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Maya berdiri, menyelesaikan pertemuan itu tanpa kemarahan, tanpa teriakan. Ia hanya menyodorkan satu amplop berisi dokumen penolakan transaksi dari pihaknya. Aku tidak ingin rumah itu dibeli. Aku hanya ingin kau sadar, tak semua kehilangan bisa dibayar dengan penyesalan, ucapnya, lalu melangkah pergi. Dava terduduk, tubuhnya limbung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan, bukan karena ditinggalkan, tapi karena seseorang yang dulu ia remehkan ternyata memiliki harga diri yang tak bisa dibeli, bahkan oleh seluruh kekayaan yang pernah ia miliki. Hujan gerimis sore itu menyapu kota dengan rasa sendu, seperti menyempurnakan kehampaan yang kini jadi sahabat hidup Dava. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Dava duduk termangu di ujung ranjang reot, memandangi langit-langit berjamur sambil menggenggam ponsel butut yang layarnya retak. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan. Tak ada satupun yang mencari tahu keadaannya. Ia menghela napas panjang, mengingat lagi saat dirinya merasa menjadi raja di rumah Maya. Saat ia bisa bersikap semena-mena, mengangkat dagu tinggi-tinggi, memperlakukan Maya seperti pengikut, bukan pasangan. Kini semuanya sirna. Rani yang dulu selalu menempel padanya, telah lama kabur setelah menguras sisa-sisa tabungannya. Teman-temannya pun menghilang satu persatu. Tidak ada lagi yang mengundangnya nongkrong di kafe atau sekadar bercanda di grup WhatsApp. Nomor ponselnya hanya menjadi tempat promosi pinjaman online dan tagihan utang yang menumpuk.
Pekerjaannya pun tak menentu. Terkadang ia menjadi kuli bangunan, kadang membantu warung, kadang menawarkan jasa ojek di gang sempit. Tidak ada yang tahu siapa dia dulu, dan Dava tidak pernah berani mengakuinya. Rasa malu menelannya bulat-bulat setiap kali ada yang bertanya, "Dulu kerja apa, Mas?" Yang lebih menyakitkan, kontrakan kecil yang ia tinggali ternyata bukan hasil usahanya sendiri. Itu adalah properti milik perusahaan properti milik Maya, yang disewakan atas nama orang lain. Maya tidak pernah menagih langsung, tapi ia tahu. Ia tahu bahwa Maya masih melihatnya dari jauh. Namun, Maya tak sekalipun membalas dengan kekerasan, ejekan, atau dendam terbuka. Tak ada pesan sindiran, tak ada pemalakan, tak ada hinaan publik. Justru itu yang paling menyesakkan dada Dava, karena saat ia berpikir Maya akan membalas dengan menyiksa balik, Maya justru membalasnya dengan kebesaran hati yang membuatnya merasa kerdil. Sesekali ia mendengar kabar tentang Maya dari berita atau media sosial. Wanita itu semakin sukses, tampil dalam seminar, mendirikan yayasan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan terus melebarkan sayap bisnisnya. Maya tersenyum dalam setiap foto yang diunggah, namun bukan senyum penuh gengsi, melainkan senyum seseorang yang telah sembuh. Dava hanya bisa menatap layar ponselnya, mengetik pesan yang tak pernah ia kirim. "Maya, maaf. Aku bukan lelaki yang layak untuk kau cintai. Tapi kau tetap wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupku." Lalu ia hapus kembali pesan itu. Maya tak perlu tahu. Ia sudah cukup menyakiti perempuan itu. Dan sekarang, ia menerima balasan terpedih. Hidup dalam kesadaran bahwa ia kehilangan segalanya bukan karena Maya membalas, tapi karena ia sendiri yang menyerahkan kebahagiaannya pada kesombongan, pengkhianatan, dan kebodohan. Dan kini, ia belajar. Yang paling menyakitkan dari sebuah kehilangan adalah ketika kau sadar, kau telah membuang sesuatu yang seharusnya kau jaga sampai mati. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui jendela kaca besar yang menghadap taman kecil berisi bunga lavender dan melati. Di meja kayu panjang yang hangat oleh cahaya, Maya duduk dengan secangkir teh hijau dan sebuah buku jurnal berbalut kulit coklat tua. Tangannya mulai menari pelan, menuliskan sesuatu di lembaran kosong sambil sesekali menatap keluar jendela, menikmati ketenangan yang dulu hanya ada dalam doa-doanya. 3 tahun sudah berlalu sejak malam ketika ia diusir dari rumah yang dibelinya sendiri. 3 tahun sejak ia berdiri sendiri tanpa Dava, tanpa cinta yang ia perjuangkan sepenuh hati. 3 tahun pula ia menjahit kembali luka demi luka, hingga kini tak lagi berdarah, hanya meninggalkan bekas yang tak lagi perih, tapi menguatkan. Yayasan yang ia dirikan, Rumah Suara Perempuan, kini sudah memiliki cabang di beberapa kota. Setiap harinya, Maya mendengar kisah-kisah perempuan yang datang dengan mata sembab, tubuh lelah, dan hati porak-poranda. Ia mendengarkan, memeluk, memberi ruang, dan sesekali berbicara. Bukan sebagai wanita sempurna yang tak pernah gagal dalam cinta, melainkan sebagai perempuan yang pernah jatuh, dan memilih untuk berdiri. Hari itu, ia baru saja selesai menjadi pembicara di sebuah seminar nasional bertema, membangun kembali diri setelah retak. Ruangan penuh. Ratusan pasang mata menatapnya bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya, tapi karena kisah yang ia bagi. Kisah nyata dari seorang perempuan yang memilih bangkit alih-alih menyimpan dendam. Di antara kerumunan, ia sempat melihat sekilas wajah Dava. Pria itu kini jauh lebih tua dari usianya, dengan mata sayu dan tubuh kurus. Ia tidak mendekat, tidak juga membuat keributan. Hanya berdiri paling belakang, menatap Maya dengan pandangan penuh penyesalan yang tak bisa diucap. Dan Maya? Ia tak bergeming. Tidak membenci. Tidak pula menyapa. Ia sudah selesai dengan bab itu. Dava bukan lagi musuh. Bukan juga kekasih. Hanya tokoh kecil dalam perjalanan besar yang telah membentuknya menjadi siapa ia hari ini. Malamnya, di rumahnya yang baru di pinggiran kota yang tenang, Maya duduk lagi di depan jurnal itu. Ia membuka halaman terakhir, menarik napas, lalu menulis. Aku pernah mencintai seseorang begitu dalam, hingga lupa mencintai diriku sendiri. Aku pernah tinggal di rumah besar, tapi hatiku sempit dan penuh luka. Kini aku tinggal dalam rumah kecil yang aku bangun dengan damai, tapi hatiku luas dan penuh cahaya. Ia tersenyum, lalu menutup bukunya.
Hidupnya bukan tentang pembalasan, tapi tentang pengenalan diri. Bukan tentang menang atas lelaki yang salah, tapi menang melawan keyakinan bahwa cinta harus selalu menyakitkan. Maya tahu, banyak perempuan di luar sana masih memilih bertahan dalam luka, karena takut disebut gagal. Maya pernah jadi salah satu dari mereka. Tapi malam ini, dengan cahaya remang lampu meja dan alunan musik lembut, Maya tahu satu hal yang pasti. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Ia tidak butuh pembuktian dari siapapun. Ia cukup bagi dirinya sendiri. Dan esok pagi, ketika matahari terbit lagi, Maya akan kembali membuka pintu bagi perempuan lain yang tersesat, agar mereka tahu, rumah itu ada, kekuatan itu nyata, dan perempuan tidak harus lemah hanya karena ia mencinta. Cinta buta membuatku bisu. Tapi saat aku bicara dengan kekuatan, dunia mendengar.